Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan tentang aplikasi desain grafis yang sangat-sangat populer, yaitu Canva. Tapi sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rasyadi Wijaya dengan NIM 2404591. Perkenalkan, nama saya Dwi Kijerian Koreanto Muhammad dengan NIM 2401401. Perkenalkan, nama saya Nafira Zara Ananta dengan NIM 2405832. Perkenalkan, nama saya Diki Penusa Prima Sugondo dengan NIM 2410015. Saya Faraole Kirana dengan NIM 2400748. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tujuan proyek ini adalah untuk menganalisis aplikasi Canva dalam dunia pendidikan, kolaborasi, serta dunia konten, dan juga untuk memahami apa saja sih kelebihan, kekurangan, serta etika penggunaannya. Lalu, apa itu Canva? Jadi, Canva adalah platform yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Melanie Perkins, Cliff Orbeh, dan Cameron Adams di Australia. Dikembangkan oleh Canva Pty Ltd. Aplikasi ini memudahkan siapa saja untuk membuat desain grafis tanpa keahlian profesional, namun tetap terlihat profesional pada hasilnya. Dengan tampilan yang mudah, sederhana, mudah dipahami oleh siapapun, dan template yang beragam. Aplikasi ini sudah dimanfaatkan oleh pelajar, pembisnis, dan juga instansi pendidikan, dan telah menjadi aplikasi paling populer untuk saat ini dalam membuat desain grafis profesional. Oke, untuk fitur utama Canva di sini yang pertama ada Canva ini menyediakan lebih dari ribuan template. Contohnya di sini ada Google Dokumen, Whiteboard, presentasi, media sosial, video, dan lain-lain. Semisal kita mau cari infografis. Nah, secara otomatis Canva akan menyediakan lebih dari ribuan template yang bisa kita pilih dan cocok untuk didesain. Oke. Lalu, untuk fitur yang kedua adalah kolaborasi secara real time, yang mana di Canva ini kita bisa membuat tim yang dimana saat kita mendesain suatu karya, maka orang-orang yang dalam tim kita juga dapat ikut mendesain dan melihat apa yang kita desain. Kita juga bisa menambahkannya langsung dari template yang kita pilih. Contohnya di sini. Nah, setelah masuk ke dalam desain ini, di atas terdapat akun yang bisa kita tambahkan atau kita bisa open public untuk orang-orang bisa melihat dan ikut mendesain Canva ini. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan editor drag and drop, yang dimana ini memudahkan kita dalam mendesain. Contohnya di sini ada berbagai gambar yang saya unggah dan kita bisa langsung drag dan kita drop ke dalam template ini. Kita juga bisa atur posisi dan juga ukurannya. Yang keempat, Canva ini juga udah terintegrasi dengan berbagai platform aplikasi. Contohnya di sini pada kolom aplikasi, di sini Canva sudah terintegrasi dengan LinkedIn, lalu ada Dropbox, Meta, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Fitur yang kelima, menariknya di sini Canva sudah bisa menggunakan AI. Contohnya di sini. Pada fitur AI Canva ini, kita bisa membuat gambar, buat draft doc, dan lain-lain hanya dengan menuliskan teksnya. Tapi AI Canva ini saat ini masih support dalam bahasa Inggris. Contohnya di sini, saya menuliskan orange cat, maka akan muncul gambar kucing berwarna oranye
yang tentunya adalah gambar hasil AI. Fitur yang terakhir, hasil dari karya kita di Canva ini dapat kita ekspor dalam berbagai format. Contohnya di sini saya punya project waktu saya masih sekolah. Cara ekspornya adalah kita klik bagikan, lalu kita klik unduh. Nah, pada kolom ini kita bisa memilih format-formatnya. Contohnya ada JPG, PNG, PDF, dan bahkan video. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan saya tentang fitur-fitur utama Canva. Contoh penggunaan Canva dalam beberapa konteks. Yang pertama ada di konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Canva itu biasanya digunakan untuk media pembelajaran visual seperti poster, infografis, lalu ada presentasi kelompok, dan biasanya resume serta portofolio siswa. Lalu ada di konteks kedua, ada contoh penggunaan dalam konteks yang kedua, yaitu konteks kolaborasi dan produksi konten. Dalam konteks ini biasanya itu Canva digunakan untuk mendesain sosial media tim atau membuat video promosi, lalu ada banner dan poster event sebagai promosi. Dan Canva itu biasanya ada fitur seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada Canva Docs dan whiteboard untuk didiskusikan dan sharing ide-ide lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada di konteks yang berkaitan dengan bidang prodi saya sendiri, yaitu bidang mekatronika dan kecerdasan buatan. Nah, konteks ini tuh biasanya menggunakan Canva itu bertujuan untuk membuat desain prototype biasanya tuh. Terus ada infografis proyek juga yang berbasis AI, terus presentasi teknis, lalu ada branding dan publikasi hasil riset atau produk yang kita sedang buat gitu. Sekarang mari kita bandingkan Canva dengan aplikasi lain yang sering kita temui dalam pembuatan konten visual dan presentasi. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah sangat familiar dengan PowerPoint, aplikasi yang hampir selalu muncul di tiap komputer kantor atau sekolah. PowerPoint memang unggul karena sudah sangat familiar dan kekuatan fiturnya untuk membuat slide presentasi yang terstruktur dengan cepat. Namun, jika kita bicarakan soal fleksibilitas desain visual di mana kita bisa menarik elemen dengan bebas, disinilah Canva mulai menonjol. Coba bayangkan, di Canva kita bisa langsung memilih ratusan template keren, mengubah warna, font, dan tata letak tanpa harus cari menu sana-sini. Selain itu, fitur kolaborasinya real time, jadi tim kita dapat mengedit bersama-sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Sementara itu, PowerPoint terkadang terasa berat saat mengatur desain yang benar-benar unik dan lebih cocok jika kita cuma butuh tampilan yang standar tapi profesional. Selanjutnya, kita bandingkan Canva dengan keluarga Adobe seperti Photoshop dan Illustrator. Adobe memang terkenal komplit, fiturnya sangat kaya, terintegrasi, dan sekarang sudah dilengkapi berbagai AI tools canggih untuk memudahkan pekerjaan desain. Jadi, kalau kamu ingin membuat ilustrasi khusus, mengedit foto dengan detail tinggi, atau melakukan animasi tingkat lanjut, Adobe biasanya jadi pilihan utama. Namun, percayalah, kurva belajarnya cukup tinggi, kita perlu waktu cukup lama untuk menguasai berbagai menu dan tekniknya. Disinilah Canva berusaha menyederhanakan semuanya, tanpa perlu pelatihan khusus, siapapun, baik pelajar, guru, atau pebisnis, bisa langsung mulai membuat desain yang menarik. Satu hal yang perlu diingat, fitur gratis Canva memang sudah sangat lengkap. Tapi jika kalian butuh aset premium atau beberapa efek AI tambahan, ada batasan yang membuat kita harus berlangganan versi Pro. Jadi intinya, kalau kalian butuh solusi cepat, mudah, dan kolaboratif untuk membuat konten visual atau presentasi, Canva menjadi jawaban yang tepat. Tapi jika tujuan utama kalian adalah presentasi formal yang sudah sangat lazim digunakan di banyak institusi, PowerPoint masih sulit tergantikan karena kemampuannya yang kuat dalam struktur slide dan kompatibilitas dengan perangkat lunak kantor lainnya. Sementara itu, bagi kalian yang membutuhkan kustomisasi desain tingkat profesional, Adobe tetap menjadi raja di bidangnya, meski harus siap meluangkan waktu untuk mempelajari banyak fitur canggih. Selanjutnya ada etika digital dalam penggunaan Canva.
Dalam menggunakan Canva, kita harus tetap memperhatikan etika digital agar tidak melanggar hak atau prinsip yang berlaku. Nah, yang pertama itu ada menghormati hak cipta dan lisensi. Nah, pastikan setiap elemen desain yang kita gunakan itu memiliki izin atau lisensi yang sesuai. Juga kita harus perhatikan tanda pro yang berarti konten berbayar dan tidak bisa digunakan secara sembarangan. Kemudian yang kedua itu ada menjaga originalitas dan kreativitas. Hindari menjiplak desain dari sumber lain tanpa modifikasi atau izin. Kemudian kita gunakan inspirasi bukan duplikasi. Jadi kita harus menciptakan sesuatu yang unik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang ketiga itu ada bertanggung jawab dalam penggunaan konten. Kita harus hindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau berpotensi hoaks. Kemudian kita gunakan desain tersebut untuk edukasi, komunikasi positif, dan keperluan yang mendukung tujuan etis. Nah, kita juga tidak bisa menggunakan Canva untuk mempromosikan konten yang melanggar kebijakan platform atau norma sosial. Nah, yang terakhir itu ada berkontribusi dalam kolaborasi digital yang sehat. Nah, jika kita bekerja dalam tim, gunakan Canva untuk berbagi ide dan menjaga transparansi proses kreatif. Kemudian, pastikan desain yang dibuat itu bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini, yaitu Canva adalah alat yang sangat-sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, kolaborasi tim, serta produksi konten. Fitur-fiturnya memudahkan pengguna untuk menggunakan Canva tanpa adanya latar profesional dari pengguna, namun tetap dengan hasil yang profesional. Adapun rekomendasi penggunaan Canva, yang pertama, Canva dapat digunakan untuk tugas kelompok ataupun proyek untuk presentasi di depan kelas. Hal ini dapat meningkatkan kolaborasi tim mahasiswa serta dapat meningkatkan kesadaran visual design sejak dini. Lalu yang kedua yaitu gunakan Canva Pro untuk fitur-fitur lanjutan seperti elemen-elemen lanjutan, template-template lanjutan yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih profesional. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.